Mas Hanca Lutfi? Barasi ini kita ambil dari kata dari bahasa Banjar. Oh, Iya, kita berdirinya sejak tahun 2008. Masya Allah. Sudah 14 tahun ya? Bisnisnya sudah lama nih. 14 tahun biasanya kan sudah ahli banget nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ziko, hari ini kita ada di segmen Ziko Inspirasi Bisnis. Ya, kali ini kita mengundang seorang pengusaha laundry di Kota Malang. Beliau Mas Iswandi. Assalamualaikum Mas Iswandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Mas? Alhamdulillah. Baik. Jadi hari ini kita insya Allah di segmen ini akan membahas inspirasi bisnis di bisnis laundry yang dipunyai oleh Mas Iswandi. Baik, kita langsung mulai saja ya Mas Iswandi, kita ngobrol-ngobrol santai aja nih. Iya. Ada beberapa pertanyaan nanti saya tanyakan insya Allah. Oke, jadi terima kasih banyak Mas atas kehadirannya. Jazakallahu, semoga Allah memudahkan. Nanti kita membahas tentang bisnis laundry Mas Iswandi yang semoga bisa menjadi inspirasi bisnis Sobat Ziko dan juga mungkin insight ya, berbagai macam insight untuk bisnis yang lain, karena mungkin saja ada beberapa hal yang bisa diterapkan di bisnis Sobat Ziko ya, teman-teman pengusaha muslim yang lagi membangun bisnis dan berusaha untuk scale up. Jadi mungkin bisa dijelaskan dulu nih Mas, usaha yang dijalankan laundry itu seperti apa produknya? Bismillahirrahmanirrahim. Hanca Barasi Laundry, ya brandnya. Ya, namanya? Ya, brandnya kita Hanca Barasi Laundry. Hanca Barasi Laundry. Ya, kita di sini punya beberapa produk jasa laundry, diantaranya laundry kiloan, laundry satuan. Nah, laundry satuan ini meliputi laundry pakaian, laundry tas, sepatu, selimut, boneka dan sebagainya. Kemudian laundry dry cleaning juga untuk bahan-bahan pakaian yang rentan dalam proses pembersihannya terkena air atau menggunakan pencucian air, sehingga kita menggunakan chemical dry cleaning seperti itu. Arti nama Hanca Barasi apa Mas? Kayaknya unik namanya. Hanca Barasi jarang yang. Ya. Nama Hanca Barasi ini kita ambil dari kata dari bahasa Banjar. Oh. Iya, di bahasa Mas Iswandi Banjar berarti ya? Iya, betul. Siap. Bahasa Banjar, hancap dari kata cepat dan barasih dari kata bersih. Jadi kita gabung jadi Hanca Barasi. Berarti Jadi, pengennya cepat dan bersih gitu ya? Iya. Kerjaannya, siap. Memang slogan arahnya kita ke sana, cepat dan bersih. Karena itu nanti kemudian kita di layanan kita, ya kita di sini kan lebih fokus ke bagian laundry kiloan ya. Nah, kita di sini fokus kepada layanan yang cepat dan layanan yang bersih sesuai dengan keinginan customer laundry. Ada beberapa jenis layanan berdasarkan waktu. Jadi ada yang reguler 4 hari, 3 hari, 2 hari, 1 hari, dan ekspres yang bisa dipilih oleh customer sesuai dengan kebutuhannya. Ekspres itu misalkan 1 jam gitu? Belum Ya. seperti itu. Kita untuk ekspres yang dimaksud di sini misalnya customer order pagi, kemudian selesai sore atau malam. Itu diantarkan juga ya? Iya. Antar jemput? Jadi Hanca Barasi Laundry ini kita fokus di bidang laundry online. Justru kita 90%-nya layanan order online dibanding dari customer yang datang langsung ke outlet. Ya. Berarti dijemput banyak ya? Ya, lebih banyak yang antar jemput menggunakan layanan online. Jadi customer menghubungi admin kami atau mereka membuka website laundry kita, nanti kemudian dia mengisi form order, kemudian dia nanti akan terhubung dengan admin. Siap.
Kira-kira bisa diceritakan berdirinya sejak kapan, sejarahnya seperti apa, Mas? Kalau Hanca Barasih ini kita berdirinya sejak tahun 2008. Masya Allah, sudah 14 tahun ya? Masya Alhamdulillah. Allah, sudah lama nih. Iya. Sudah melewati fase ketiga itu kalau di dalam fase bisnis ziyadah tuh. Fase pertama 2 tahun, fase kedua 5 tahun, fase ketiga itu 10 tahun. Berarti ini sudah 14, sudah fase ketiga ya. Mau fase yang udah scale up tuh yang 20 tahun langsung sustain insya Allah. Amin. Bismillah. Berdirinya karena apa? Idenya muncul, oh saya mau bisnis laundry itu seperti apa dulunya, sejarahnya? Kok nggak bisnis kuliner ya dan seterusnya? Ya, sebenarnya sebelum bisnis laundry ini saya pernah juga di bidang kuliner catering, ya catering, tapi juga sama yaitu melayani catering door to door. Jadi target customernya itu mahasiswa waktu itu, mahasiswa kemudian kita kirimkan langsung ke kos-kos mahasiswa untuk yang pesan catering harian. Seperti itu. Jalan beberapa waktu, kemudian saya fokus ke penyelesaian kuliah. Kemudian setelah itu baru ketika selesai mau usaha berikutnya itu catering itu sudah menjadi pilihan masa lalu. Jadi saya mau mencari usaha yang lain selain dari catering. Kemudian pilihan saya jatuh ke laundry karena saya pikir laundry itu juga termasuk salah satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh banyak orang. Seperti itu. Ada nggak bisnis atau perusahaan yang dicontoh waktu itu? Selain melihat kebutuhan atau peluang tadi kan, terus terinspirasi karena melihat ini brand ini terus kemudian saya juga pengen gitu. Ada nggak perusahaan yang menginspirasi waktu itu, perusahaan laundry? Sebenarnya acuan pada waktu itu saya ke laundry Produk nasional, merek nasional, Malang juga ya Pak. Malang juga. Apa ya? Tapi perusahaan itu masih ada saat ini? Kenapa? Perusahaan yang antum Masih ada ya? ada. Masya Allah. Ya, itu salah satu yang saya anggap senior ya, laundry senior Guru di lah ya, Malang. gurunya, mentornya. Ya. Kenal nggak sama ownernya? Belum. Belum ya? Baik. Jadi dimulainya memilih itu karena melihat ada peluang ya. Kemudian ada yang dicontoh juga. Jadi bukan dari mulai, biasa kan orang memulai bisnis itu dari hobi, dari passion gitu biasanya. Bukan ya? Atau iseng, atau nggak sengaja kecelakaan gitu kan? Mencari usaha yang ini sih, yang stabil, yang memang dibutuhkan, yang menjadi kebutuhan banyak orang. Itu usaha. Makanya jatuhnya pilihannya ke laundry. Waktu itu kan bilang, wah ini kayaknya kalau stabil kan bisa jangka panjang nih kan, mikirnya gitu kan. Nah itu waktu itu menilainya seperti apa? Yang dipikirkan mahasiswa di waktu itu? Yang terus-menerus dikonsumsi oleh kebanyakan masyarakat. Jadi saya melihat pas waktu itu laundry ya di tahun 2008 Ya. sedikit yang masih menggunakan laundry kiloan. Ya. Jadi kebanyakan laundry masih dalam bentuk satuan. Jadi semacam laundry premium satuan. Sebagian seperti laundry di Jogja yang sudah banyak menggunakan satuan, tapi sebagian juga yang masih paket bijian. Jadi seperti semi satuan. Paketnya itu dulu itu satu baju harga misalnya 5.000 per pieces atau beberapa baju dalam satu paket, tapi mereka tidak di kilo. Nah, sebagian yang lainnya menggunakan kilo. Kemudian kita waktu awal-awal itu juga mengadopsi dua bagian itu sih, dua jenis produk, dua jenis jasa itu. Jasa tersebut, kiloan dan bijian seperti itu. Ya, awal merintisnya seperti apa Mas? Awal mencari customer, pengalamannya bisa ceritakan nggak?
awalnya ya kita menggunakan pemasaran konvensional pada masa tersebut seperti sebar brosur, begitu ya, promo di depan toko, depan outlet. Toko. Jadi kita sewa ruko waktu itu, sewa ruko di depan outlet laundry-nya ya? Iya, Siap. yang seperti itu. Ya pelan-pelan sih kita mencari customer-nya. Pikir kita customer itu, kalau customer laundry biasanya mereka kebutuhan untuk mencuci, artinya setiap hari mereka, setiap minggu atau setiap bulan mereka pasti akan mencuci. Ya, ketika kita mendapat customer yang memang terbiasa mencuci, selama kita menjaga layanan kita memuaskan mereka, ya selama itu mereka menjadi pelanggan kita. Gitu. Oke. Terus untuk sampai saat ini nih, pemasarannya sudah sampai mana, Mas? Pemasaran kita, Ruang lingkup pasarnya. ruang lingkup pasar kita masih dalam wilayah Malang Kota ya. Malang Kota. Nah, kebanyakan dari customer yang bisa kita layani saat ini itu Malang Kota, beberapa juga sih dari permintaan order dari daerah pinggiran Malang Kota seperti daerah Dau, Karangploso, Singosari atau Pakis yang pinggiran-pinggiran. Sebagian kita masih bisa melayani, sebagian yang terlalu jauh kita masih belum bisa melayani. Karena diambil ya, diantar. Karena kita basisnya antar jemput, jadi kita menyesuaikan dengan rute yang sudah tersedia. Oke. Nah ini kan menarik nih ya, bisnisnya sudah 14 tahun nih. Biasanya kan hampir permasalahan yang dulu awal dihadapin, terus masa waktu berproses bisnis itu dihadapin, masih ada nggak kira-kira kendala yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan atau masih tidak mudah diselesaikan itu? Masih ada nggak? Karena kan bisnisnya udah lama nih, 14 tahun biasanya kan sudah ahli banget nih. Kira-kira masih ada nggak kendala apa kira-kira yang masih menjadi kendala di bisnis Ancabarasi Laundry ini? Ke bisnis laundry ini di Ancabarasi khususnya yang menjadi kendala tahunan itu di bagian SDM. SDM ya? Iya. Jadi laundry yang menggunakan sistem konvensional seperti yang kita miliki saat ini membutuhkan SDM yang cukup banyak. Padat karya ya? Padat karya dan membutuhkan skill ya, kemampuan begitu. Jadi di sini kita merekrut karyawan yang selain dari harus memiliki kemampuan dalam bidangnya, misalnya seperti mereka harus mampu menyetrika. Menyetrika itu nggak sekedar hanya menyetrika, tapi harus bisa cepat, bisa rapi ya, bisa cepat dan rapi dalam proses penyetrikaannya itu tadi. Kemudian juga syarat lain dari yang kita butuhkan untuk SDM ini, karyawan harus jujur dan bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang di bagian sana yang kita susah untuk mendapatkan pegawai ini. Kemudian karyawan laundry ini biasanya usia kerjanya tidak terlalu panjang karena mereka nggak tahu kenapa ya sering keluar masuk. Jadi ketika mereka keluar ya berarti kita harus merekrut pegawai yang lain. Jadi hitungannya mereka cuman 2-3 bulan atau beberapa bulan. Nah, kalau di kita sih di Ancabarasi yang paling lama itu cuman sekitar 3 tahun seperti itu. Tapi setelah itu ya keluar masuk. Jadi kita berusaha untuk mempertahankan karyawan lebih lama seperti itu. Masih kendalanya seputar teknis ya. SDM tentang skill yang bersifat teknis ya.
dia setrika harus cepat, bersih, pekerjaan pengulangan ya. Kendala. Ya, kendalanya kan seputar itu. Kalau orang baru kan dia secara kemampuan teknisnya kan belum dapat karena bisa jadi dia belum berpengalaman di kerja di laundry gitu ya. Jadi perihal SDM lah, perihal SDM yang membutuhkan skill teknis ya. Kalau justru kita karakter ya, lebih ke karakter dari yang kita rekrut yang bermasalah, karena kan yang kita rekrut umumnya mereka yang pendidikannya terbatas. Kita tidak mempersyaratkan adanya pendidikan tinggi ya, Karena kerja teknis ya. sehingga mereka macam-macam karakternya. Itu yang menjadi masalah. Sedangkan untuk skill kita yang kita persyaratkan itu sebenarnya hanya di bagian penyetrika saja yang harus bisa menyetrika, sedangkan bagian sortir, bagian pencucian atau bagian packing dan kurir itu tidak terlalu banyak persyaratan yang kita bebankan, tidak butuh keahlian yang khusus. Ya, ya. Karena mudah diajarkan ya. Kita gak masalah sih mengajarkan, yang penting mereka punya niat ya, punya kemauan untuk belajar. Jadi bukan sekedar melamar kerja hanya untuk coba-coba atau cari pengalaman. Biasanya mereka yang bilang mau mencari pengalaman itu bisa diprediksi usia kerjanya cuma beberapa minggu, kayak gitu. Setelah itu ucil. Ya, keluar ya. Oke. Ada nggak pengalaman seputar spiritual di bisnis Mas Riswandi? Besaran Allah agama inilah Mas. Ya. Terkait pengalaman spiritual, karena terkait pengalaman spiritual tersebut, mengingat karyawan yang kita rekrut ini memiliki berbagai macam karakter, sehingga biasanya kita melakukan edukasi ini ke pegawai yang ada untuk menekankan pentingnya rasa kejujuran dan tanggung jawab. Nah, terutama di laundry ini kan banyak sekali kesempatan bagi pegawai untuk melakukan kecurangan. Contohnya seperti si pegawai tersebut mengambil pakaian dari milik customer, seperti itu ya. Nah, yang seperti itu Hanca Barasih itu memiliki beberapa CCTV di ruang kerja ya. Jadi untuk mencegah peluang atau kesempatan tersebut kita gunakan CCTV. Kemudian kita juga lakukan sortir sebelum proses. Nah, meskipun pegawai tidak memiliki peluang untuk melakukan kecurangan mengambil yang bukan haknya, tapi ada juga hal-hal lain seperti barang yang ada di kantong customer yang biasanya kalau kita kan terapkan ke pegawai kita untuk mengembalikan barang yang kita temukan yang dari kantong customer, kita konfirmasi ke customernya. Namun nanti kemudian ada juga 1-2 yang pernah kita temukan di pegawai sebelumnya yang ketika dia menemukan uang yang keluar dari mesin cuci atau mesin pengering, itu mereka ambil tanpa izin, seperti itu. Hal-hal yang seperti itu, kalau edukasi dari Hanca Barasih, uang yang ditemukan tersebut itu selama kita mengetahui itu milik siapa, kita biasanya admin akan melaporkan ke customer tersebut dan mengembalikannya atau menjadikan itu deposit pembayaran. Nah, kalau kita tidak tahu itu, tidak teridentifikasi itu milik siapa, di atas mesin cuci maupun atas pengeringnya kita itu ada kotak infak yang kita masukkan kalau ketemu itu tadi. Nah,
Kaitannya dengan pengalaman spiritual itu pegawai yang biasanya mengindahkan apa yang kita sampaikan untuk berlaku jujur, itu mereka mengambil sesuatu yang bukan hak mereka, biasanya usia kerja mereka di tempat kita tidak lama. Alhamdulillah. Allah mudahkan ya. Ya, Diselamatkan dari orang yang berniat tidak baik ya, Mas. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik. Kemudian kira-kira tantangan ke depan untuk mengembangkan bisnis ini apa, Mas? Tantangannya? Tantangan Ya, untuk mengembangkan bisnis ini menurut Mas Iswandi tantangannya apa nih? Agar bisnis ini bisa berkembang, itu apa yang perlu terus dilakukan, Mas? tantangan ke depan dari bisnis ini, kita berusaha untuk mengembangkan laundry ini. Apa yang akan Mas Iswandi lakukan lah untuk mengembangkan bisnis ini? Yang akan dilakukan apa nanti ke depannya nanti? Intinya kita berharap berkembang ya, kita kembangkan kan. Terus rencana yang akan Mas Iswandi lakukan untuk mengembangkan bisnisnya apa nih ke depannya? Rencana kita untuk pengembangan bisnis laundry ini, Tadi yang untuk cerita tadi, Mas. jadi tren pengembangan bisnis laundry saat ini kan yang berkembang di kalangan pebisnis laundry, mereka menggunakan sistem manajemen laundry. Jadi sistem manajemen laundry ini yang mereka membuka peluang buat para investor baru yang punya dana bebas, Ya. sehingga manajemen laundry ini itu merekrut mereka yang bersedia berinvestasi, terutama bidang laundry yang dilirik oleh mereka adalah sistem laundry self service, yang di sana di pemilik laundry. Nanti ke depan laundry self service ini akan berkembang ya, Insya Allah. Seperti itu tren yang ada saat ini. Ya. Karena laundry self service ini berbeda dengan konvensional, di sana minim pegawai. Hampir semua proses produksi yang dilakukan di dalam laundry itu dikerjakan oleh customer sendiri. Ini juga menjawab tantangan SDM tadi ya, kendala SDM kan? Iya, betul. Si customer itu nanti datang ke outlet, kemudian dia melakukan pembayaran, kemudian dia mendapatkan kode akses untuk mesin cucinya, dia mencuci, kemudian dia menunggu, kemudian dia menggunakan mesin pengering, kemudian dia melakukan proses lipat sendiri, seperti itu. Nah, di sini self service ini dari sisi owner laundry hanya membutuhkan 1-2 pegawai saja, sebagai kasir dan sebagai pengarah untuk customer yang datang, seperti itu. Sehingga proses pengembangan laundry yang seperti ini nanti lebih besar ke modal, tapi minim pegawai, seperti itu. Jadi bertolak dengan sistem laundry konvensional yang menggunakan banyak pegawai. Ya. Seperti itu. Berarti ke depan mau membuka peluang investasi? Iya, saya insya Allah akan membuat aplikasi yang bisa menjembatani proses manajemen laundry ini, di mana investor yang akan bekerja sama dengan Hancabarasi Laundry itu memiliki akses aplikasi manajemen. Di sana si investor akan bisa mengawasi proses operasional dan mengakses laporan keuangan dari outlet laundry yang mereka investasikan. Ya. Seperti itu. Baik, pertanyaan saya nih Mas Iswandi, buat Mas Iswandi, kira-kira tips usaha itu bisnis buat teman-teman Sobat Ziko nih agar bisa bisnisnya bertahan lama seperti Mas Iswandi ya, sudah 10 tahun lebih bahkan 14 tahun. Kira-kira apa Mas tipsnya? Silakan Mas.
tips kita untuk Sobat Jiko, sebagaimana yang biasanya kita terapkan di usaha kita di Anja Berasih, ya karena kita di sini bidangnya ada jasa, yang kita tekankan di dalam penerapan bisnis ini adalah menjaga amanah dan tepat janji. Ya, karena kita hubungannya dengan customer, kemudian kita membuat kesepakatan dengan si customer. Jadi semua yang sudah disepakati dengan si customer tersebut sebisa mungkin kita tepati sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di awal, sehingga si customer itu merasa nyaman, ya, kemudian merasa percaya dengan apa yang dengan usaha yang kita punyai. Iya, menumbuhkan trust kepada pelanggan. Kemudian apabila ternyata yang namanya manusia ya ada kekurangan, kita tidak mampu untuk melakukan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat, kita konfirmasi ke customer tersebut, sehingga si customer kemudian mendapatkan informasi informasi atau kendala yang kita sampaikan, memaklumi, seperti itu. Jadi apa yang kita sudah sepakati kita harus berusaha untuk tepati. Kalau misalnya tidak bisa ditepati, ya kita konfirmasi dan kita minta maaf. Iya. Tips lainnya yang mungkin bisa kita sharekan ya, kita berusaha untuk memberikan edukasi kepada semua pegawai kita untuk berperilaku jujur dan bertanggung jawab dalam bekerja. Karena di sini kita mengerjakan barang milik customer, kita harus amanah terhadap semua milik customer, ya. Yang milik customer ada milik customer, jadi meskipun itu barang tertinggal atau barang yang ditemukan di laundry yang itu jelas bukan milik kita, maka kita tidak boleh mengambilnya. Ketika kita mengetahui itu miliknya siapa, selama kita bisa menghubungi yang bersangkutan, kita wajib untuk mengembalikannya, konfirmasi dan mengembalikannya. Kalau misalnya itu memang sudah tidak dilacak, ya kita biasanya akan mensedekahkannya setelah lewat waktu tertentu, biasanya lebih dari 1 tahun atau 2 tahun tidak ada yang mencarinya, baru kita berikan kepada yang berhak, seperti itu. Jadi pegawai di sini kita edukasi untuk menjaga kejujuran dan menjaga tanggung jawab dalam bekerja, sehingga mereka bisa sama-sama saling menjaga pekerjaan mereka. Seperti itu. Baik, insyaallah saya ucapkan sekali lagi salam Roman Suswandi atas kehadirannya, atas sharing-sharingnya hari ini di bisnis dan tips-tips tadi. Semoga bisa menjadi wasilah insight di bisnis yang lain, berbeda bidang juga bisa, atau di bidang yang sama, dalam bisnis juga bisa menjadi wasilah ya, untuk bisa diterapkan di bisnis Sobat Jiko. Insyaallah. Baik, mungkin itu saja hari ini Sobat Jiko, simulasi bisnis kita. Kedepannya insyaallah kita akan lanjutkan juga usaha-usaha yang usaha muslim ya, yang bisa memberikan inspirasi kepada kita dari hal bisnis yang sedang dijalankan. Jadi semoga memudahkan, kita istiqomah, dan semoga bermanfaat. Ucapkan saya akhiri dengan doa kepada Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.